Gua suka daging mentah. Lu suka daging mentah? Ya, daging mentah, daging setengah mateng, bau darah, itu gua suka. Itu gua suka banget. Sampai lu makan? Ya, telur mentah apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Duai di channel ini, yaitu Tersembunyi. Di episode gua kali ini kita masih akan membahas sesuatu yang horor daripada narasumber di sebelah gua, yaitu Bang Ipang. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, lebih baik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video gua berikutnya. Dukung terus channel ini supaya gue makin semangat dan gue makin rajin upload video-video selanjutnya. Bang Ipang, Ya, sehat Bang? alhamdulillah. Sebelumnya kita nih mau menceritakan kisah abang ke mana dan apa Bang? Ya, jadi ceritanya ini gua nih seorang yang pernah disukai jin perempuan. Oke. Sama juga ada gua diikutin atau ditempelin ya sama jin yang berbentuk ular. Jin berbentuk ular? Mungkin siluman. Oh, siluman. Bisa jadi sih siluman. Dia sih ngakunya sih siluman. Oke, siap. Sebentar Bang, tahan dulu. Bagi kalian yang ingin mendengar cerita selanjutnya, tonton terus dan sebelumnya Tersembunyi. Jadi gue tuh mulai disukai sama jin perempuan itu pas lulus sekolah sih, benar 2014. Karena gue ngerasa tuh orang-orang kalau ngeliat gue tuh beda. Yang perempuan tuh kalau ngeliat gue kayak ngeliat bukan gue, tapi ngeliat kayak mungkin mereka ngeliat sampah atau yang menjijikan gitu di hadapan mereka. Lain bedanya dengan yang laki-laki. Kalau yang laki-laki itu lebih suka sama gue, lebih care gitu. Pokoknya kebalikannya lah kalau lelaki ngeliat gue. Nah, gue terusuri, gue curhat sana sini sama ustadz dan keluarga. Ternyata dia ngikutin jin perempuan. Entah itu jin perempuan dari mana, yang jelas dia nempel katanya udah lama. Selang beberapa waktu emang guanya nggak diobatin, cuma dibilangin sama keluarga dan ustadz-ustadznya banyak yang istighfar aja kayak gitu. Udahlah, gue bodo amatin hal itu. Gue jatuh sakit tuh, sakit pinggang yang luar biasa, nyelkit. Akhirnya gue dibawa ke daerah Mau buat diurut di sana. Emang yang urut ini bisa dibilang sakti ya. Jadi dia bisa lihat lah apa yang ada di dalam gua, hal goibnya. Pas diurut ternyata dia bilang ini mah bukan badan laki-laki, tapi badan perempuan. Dari situ diobatin, ambil diurut juga, dibuang lah tuh jin itu. Tapi sempat balik lagi karena masih demen sama badan gua bang. Dia balik lagi, tetap diobatin lagi, dan akhirnya keluar. Itu gue lama banget gue diikutin jin perempuan itu, disukain sampai ke bawah mimpi. Gue sempat diperkosa di mimpi. Ya, sempat diperkosa, cuma badan gue nolak, jiwa gue nolak. Itu emang dia tuh apanya cakep. Yang gue lihat di mimpi itu cakep, cantik lah kalau perempuan mah gitu ya. Cuma lama-lama dia bisa berubah gitu, hijau jadi hijau. Dia dari cantik, pas gue nolak ajakan berhubungan badan itu, gue tuh dia tuh hijau, warnanya berubah. Lama-lama hijau mengecil. Habis itu dia pergi. Itu gue nggak sekali doang gue dia mimpi hampir diperkosa jin tuh gue nggak sekali doang, 3 kali. Yang gue ingat tuh 3 kali hampir diperkosa jin, dan semua sama kayak gitu. Dia awalnya perempuan dulu cantik, kemudian berubah jadi hijau lama-lama kecil. Dan itu tetap posisi gue menolak
untuk berhubungan badan. Mungkin kalau gue ikutin kemauan gue itu untuk berhubungan badan sama dia nggak mungkin berubah jadi kecil dan hijau gitu. Jadi setelah gue telusur dan gue ingat-ingat kejadian dulu ya, itu emang dulu pernah pas sekolah itu gue mandi kembang sama temen-temen gue. Katanya mandi kembang tuh bikin badan wangi. Itu dong kan karena gue nggak tahu apa-apa ya, namanya anak sekolah. Mandi kembang tuh gue tuh sama temen-temen gue tuh rame-rame. Gue mandi kembang. Nah dari situ mungkin kali ya, gue udah dimulai disukain tuh sama jin perempuan. Gitu. Emang gue nggak sadar kalau gue diikutin, gue nggak sadar. Emang dari tingkah laku pun, ya mungkin orang lain sadar. Setelah gue diobatin tuh sekitar tahun 2018 kali ya. 2018. Nah itu tetap gue masih merasa aneh-aneh. Karena gue tuh selama diikutin jin perempuan itu, yang gue takutin tuh 3. Yang gue takutin tuh 3. Orang yang punya kodam, cicak, sama laut. Kenapa tuh? Ya. Kalau ditanya kenapa, itu yang pertama kenapa gue takut sama yang punya kodam. Karena yang punya kodam itu lebih sakti lah, lebih sakti, dan emang jin yang sama gue ini emang takut gitu melihat jin-jin lain. Terus cicak, mungkin cicak mah ya karena emang dari zaman Nabi itu udah jelmaan iblis gitu. Terus iblis kan paling tinggi derajatnya gitu. Jelmaan setan paling tinggi, makanya jin kan takut sama bangsa iblis gitu. Terus satu lagi sama laut. Gue nggak tahu awalnya gue takut sama laut kenapa, cuma gue takut banget. Gue tuh nggak pernah mau diajak ke laut. Ya, gue tuh nggak pernah mau kalau diajak liburan ke laut. Pokoknya yang bau-bau laut tuh gue nggak mau. Ya, mungkin karena emang sifatnya ya jin darat itu kastanya jauh sama jin laut. Jadi jin laut itu lebih tinggi kastanya daripada jin darat. Gak tahu kalau jin gunung, mungkin mereka setara kali sama jin laut, kayak gitu. Beda-beda. Iya. Nah, jin itu ada kastanya. Terus setelah itu gue dimasukin lagi sama siluman ular. Itu gue nggak tahu siluman ular dari mana, wujudnya siapa, dari mana. Gue tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu ada. Gue tuh itu belum sadar kalau gue tuh dimasukin sama jin ular. Yang jelas gue suka daging mentah. Lu suka daging mentah? Ya, daging mentah, daging setengah mateng, bau darah, itu gue suka. Itu gue suka banget. Sampai lu makan? Ya, telur mentah apalagi. Pokoknya yang amis-amis, yang bau darah itu kayaknya emang udah enak banget buat gue. Kalau ngelihat ya, pernah nggak gitu diajak ke pasar sama ibu gue, ada tukang daging tuh. Nah itu pas ngeliat itu gue tuh kayaknya tuh pengen nyomot gitu, pengen makan itu. Tapi gue kayak nahan gitu, badannya nahan. Jangan. Dan akhirnya enggak. Pas di rumah tuh nyokap gue beli ayam. Pas pengetahuan dia, gue makan lah tuh mentah, tapi nggak banyak, saya secomotan gitulah, kayak secomotan gitu. Dan itu enak, menurut gue enak. Nyokap lu tahu lu makan itu? Enggak. Makan ayam mentah? Enggak, gue nggak pernah ngasih tahu hal itu. Pokoknya udah gue aja dah yang ngerasain itu dah. Tapi lu pernah makan darah? Kalau makan darah sih enggak. Cuma kalau lagi tangan gue luka kayak keseset, itu kalau diisepin tuh, itu kayaknya manis bang. Manis, serius. Itu kayak manis bang, enak. Nggak tahu itu
dari badan gua apa emang dari jin ini Jin gitu. ular. Karena kan gua belum tahu itu emang dia siluman ular. Soalnya gua tuh pas tahu dia siluman ular tuh pas gua di Rukia. Gua sempat di Rukia bang. Emang gua yang minta. Jadi sebelumnya itu gua diajak abang ipar gua tuh ziarah tuh ke daerah Pandeglang. Sana. Di gunung tuh. Nah di sana itu kan sebelum masuk makam ya, itu harus mandi dulu di antara dua sumur. Nah itu gue dimandiin tuh bang di situ, kayak biar bersih. Gue dimandiin tuh, gue air gunung. Ih gila dingin banget sumpah, kayak biar bersih. Dari situ abis dimandiin gue ziarah, pulangnya gue cerita sama abang ipar gue. Soalnya kan abang ipar gue kan ustadz juga. Gue cerita, bang gue kayaknya gue doyan ini, doyan itu, gue ada yang ini. Akhirnya dia nawarin lah, mau di Rukia nggak? Sama siapa? Ada teman AA. Ntar kalau mau diajak ke sini orangnya. Ya udah, emang itu, kalau emang bisa sembuh, dibawalah. Akhirnya tuh, selang beberapa waktu, datanglah orang yang Rukia itu bang. Datang gue dipanggil, kok sebelum di Rukia tuh ditanya tuh, emang apa mau di Rukia? Katanya gitu. Ya gue bilang dong, saya merasa perempuan tuh nggak ada yang suka sama saya. Dan terus juga pandangan orang-orang tuh sama ke saya itu kayak nggak suka. Gitu. Dan buat dapat apa-apa tuh kayak pekerjaan dan lain sebagainya itu susah, sulit. Akhirnya setelah maghrib tuh emang dia datang sore, setelah maghrib baru tuh gue di Rukia tuh. Di Rukia itu pas dirasukin itu gue tuh nggak sadar apa-apa, gue nggak tahu apa-apa. Gue tahu-tahu tuh pas diceritain doang sama keluarga. Ya diceritain tuh kata keluarga, ini yang masukin siluman ular. Kaget gua, siluman ular. Ya terus tanya gitu kan, penasaran. Dia bilang ini jin nggak tahu dari mana, asalnya dari mana. Dia cuma bilang apa, gelap. Satu kata. Ya, jin itu cuma bilang gelap, gelap, gelap. Itu doang. Jin itu bilang. Terus akhirnya jin itu sama yang pengerukiannya itu diislamin, dikasih nama juga Dico. Soalnya dia cuma bilang gelap-gelap doang, nggak tahu apa-apa itu jin. Jadi bukan jin kiriman atau orang iseng, bukan. Desainnya begitu. Diislamin itu jin. Sekarang gue dipasang pagar goib. Oh sekarang lu dipasang pagar goib. Ya, pagar goib. Supaya nggak pada balik lagi. Oke, itu adalah cerita horor daripada Bang Ipang ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke Bang Ipang, lu kan udah diikutin lama juga nih sama jin yang pertama tadi, jin perempuan. Awal mula lu bisa diikutin berarti bisa juga dari mandi kembang tadi itu ya? Kayaknya dari mandi kembang itu, atau mungkin ya bisa dibilang datang gitu aja sih. Datang. Iya, namanya jin ya. Tapi maaf nih, sebelum lu mandi kembang itu lu nggak ngerasa kayak gitu kan? Enggak, gue nggak ngerasa apa-apa, biasa aja. Biasa aja mandi kembang. Apa nih latar belakang lu mandi kembang tuh apa? Nggak ada sih. Itu habis pelajaran olahraga itu di sekolah. Lu diajak sama temen lu? Iya, teman-teman tuh ngajak mandi. Coba nih pakai kembang nih. Di mana? Di sekolah. Di sekolah? Jadi dulu tuh sekolah tuh gue tuh kayak rumah kedua lah. Gue makan di situ, tidur di situ, pulang sekolah sore, malam gue balik lagi ke situ main sama teman-teman sekolah gue juga.
sama teman lu juga kan, berarti itu lu mandi kembangnya. Iya. Nah, tapi ada nggak teman lu yang sama kejadiannya sama kayak lu nih, diikutin sama jin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Gua doang kayaknya. Kayaknya gua doang kayak. Terus kan setelah itu lu ngerasa badan lu, pinggang lu tadi sakit ya. Iya. Terus habis itu datang ke di tukang pijit lah ya, dipijitin bahasanya. Terus baru tahu lu diikutin sama jin perempuan itu. Betul. Terus pandangan orang seperti apa tuh sama lu ketika lu udah bersih? Beda banget apa kayak sama aja gitu? Ya, pandangan orang setelah gua dibebaskan dari jin perempuan ini ya, itu emang katanya muka lebih cerah, lebih bahagia, raut wajah gua kayak lebih nggak ada beban lah gitu. Tapi sempat punya cewek nggak lu sebelumnya yang lu diikutin jin itu perempuan? Enggak punya. Enggak. Oh, berarti emang ya satu jin itu juga itu ya nutup aura gua. Tertarik sama lu karena kalau lu deket sama perempuan ya bisa jadi jin tersebut cemburu. Nah setelah itu kan lu bersih nih, awal mula lu bisa diikutin sama yang siluman ular. Itu nggak tahu dari mana, tahu-tahu ada aja. Cuma emang dari semenjak itu ya yang gue habis dilepaskan dari jin perempuan itu mulai suka daging, daging mentah. Jedanya berapa lama? Nggak lama dari hal itu. Nggak lama? Iya nggak lama dari semenjak dilepaskan tuh dari jin perempuan itu nggak lama. Oh berarti langsung ganti lagi. Kayak gitu nggak. Mulai suka daging yang amis-amis tuh buat seneng bang. Berapa lama lu diikutin sama yang siluman ini? Hitungannya kalau dihitung-hitung udah lama sih. Belum lama. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Lama juga berarti ya. Tapi nggak setahun itu nggak. Mungkin kisaran 2 bulan kali. Lu diikutin? Oh diikutin sama yang siluman itu sekitaran 2 bulan. Ya. Dan dari tingkah aku juga beda ya kan, namanya suka daging, terus yang ngikutin juga ular. Lidah gue tuh suka gini bang. Oh. Ya, tinggal aku ular kan? Iya. Ini sering keluar kan? Kayak gitu. Itu kalau lu lagi ngapa tuh? Lagi ngapa-ngapain? Tiba-tiba gitu. Nah temen lu kan pasti pernah ngobrol dan main kan sama temen lu. Nah temen lu kayak pernah nanya nggak? Lu kenapa sih julurin lidah mulu gitu? Enggak sih, enggak ada yang nanya kayak gitu, enggak sampai segitunya. Cuma gue kalau lagi nongkrong gitu ya, ada yang beli kayak makanan tuh, pokoknya bau-bau daging gitu. Wah, ini enak nih. Lama lu diikutin sama jin siluman ular itu, lebih banyak lu makan yang mentah-mentah atau makan yang normal? Gue pas itu mah udah yang ada gue makan, enggak ya udah. Pokoknya yang masakan orang tua aja lah udah. Kalau begitu masakan matang rasanya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Nggak ada kenikmatan. Lu lebih nikmat ketika yang berbau darah. Ya. Gila. Yang amis-amis tuh, amis-amis yang bau darah, pokoknya yang masih setengah mateng, nggak mateng, tuh. Wow, buat gue itu wow. Oke Bang Ipang, cukup menarik dan benar-benar horor sih cerita lu. Bisa nyampe disukain sama jin yang wanita itu ya. Hampir mau disetubuhi diri lu. Bagusnya juga lu menolak saat itu. Dan lebih parahnya sih lu nyampe makan makanan mentah tuh. Aduh, kagak masuk akal dan gak logis sih menurut gua. Ada lagi nggak yang mau lu sampein? Atau ya bolehlah pesan-pesan buat teman-teman nih yang nonton di video kali ini. Saran dari gua, jangan pernah sendirian. Kalau lu merasa sendirian, cari temen, siapapun itu. Jangan pernah sendirian. Karena emang gua dulu sering sendiri
Karena gue tidak suka dengan kebisingan. Terus juga kalau mau sendirian jangan di tempat serem ya. Oh, dulu sering misalkan sendirian ke tempat serem gitu? Gue sih paling di bawah pohon-pohon gede aja. Nah, setelah lu di ibarat kata ya di ruqyah gitu, ada nggak pesan dari orang yang meruqyah lu untuk apa lebih baik ke depannya, supaya walaupun udah ada pagar nih gitu, lu harus apa supaya tidak diikutin lagi gitu? Yang dia bilang sih ke gue sih banyak-banyak istighfar aja, terus serahin diri sama Allah, dan juga sholat 5 waktu jangan ditinggalin, terus banyak-banyak sholawat Nabi. Lebih mendekatkan dirilah kepada Yang Maha Kuasa. Karena semua yang ada di dunia ini adalah kehendaknya. Oke. Mungkin cukup sekian cerita daripada Bang Ipang. Pada mulanya apabila emang kita diikutin sama jin-jin yang tidak muslim ya Bang, atau bisa dibilang kafir, ya dia akan menjerumuskan kita jauh daripada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pelajaran yang bisa diambil apabila kita udah diruqyah, itu balik lagi kepada jati diri kita masing-masing. Karena orang yang meruqyahnya bisa melepaskan, namun selanjutnya itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi apabila kalian yang pernah diruqyah, ya lebih baik kalian juga mendekatkan diri kepada Allah, supaya jin-jin yang tadi mengikuti kalian atau apa-apa yang buruk pada diri kalian supaya tidak balik lagi. Oke, terima kasih Bang udah hadir ke sini. Mungkin nanti kalau ada cerita-cerita lain bolehlah main-main ke sini ya. Insya Allah. Sebelumnya terima kasih, dan gua Duai undur diri dan Bang Ipang undur diri. Sampai jumpa.